Bapak hadirin tamu undangan berbahagia, tibalah saat yang dinanti kita bersama Mauidhah Hasanah, Bulan Hikmah, Tabligh Akbar dan pengajian kebangsaan menyongsong bulan Rajab 1441 Hijriah oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dari Pekalongan, dan juga beliau adalah One Team Press Republik Indonesia. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri untuk menyambut kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Kita bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para
tokoh agama, para habaib, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat, takdim, ihtiram kami atau kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Purbalingga, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan sahabat-sahabatku, saya menganggap sebagai adik-adik saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, serta jajarannya, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Bapak Haji Mustafa sekeluarga, panitia penyelenggara dalam rangka pengajian Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Isra Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Mulyoharjo sak perangkatnya, Pak RT, Pak RW, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita melahirkan bareng-bareng bersama-sama mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peringatan apapun, intinya itu bukan ngalap barokah, tapi kita mengutamakan kalau barokah itu tidak usah kita tunggu. Barokah itu selagi ada kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada para ulama, tokoh agama untuk persatuan kesatuan, menjalin keukhuwahan, itu barokah itu pasti akan turun. Tapi kalau sudah terselip perpecahan, jangan harap barokah itu akan turun. Tapi mengapa kita mengatakan dalam rangka mensyukuri, kalau bahasa Indonesia berterima kasih, cara Jawane matur nuwun. Karena dengan adanya peringatan-peringatan khususnya, peringatan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa sebab, dari mulai Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, seterusnya dan seterusnya sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Semua pembawa pencerahan, membawa cahaya, membawa kebahagiaan untuk kita semuanya dari dunia ini sampai nanti akhirat nanti. Yang menjadi pertanyaannya, kalau tidak sebab beliau diturunkan, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita itu tahu apa? Karena sebab beliau kita iman Islam. Kalau ditarik ke atas dari sebab para beliau alaihi wassalatu wassalam, kita mengerti, bisa memisahkan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram,
mana yang makruh, mana yang mubah dan sebagainya, mana akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji, sampai mengerti taat kepada yang maha kuasa, mengerti taat kepada pemerintahnya, negaranya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada para ulama atau tokoh agamanya dan lain sebagainya. Kita ngerti ulil amri atau ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, sehingga kita mengerti saling kasih sayang, saling melindungi dan lain sebagainya. Tanpa sebab kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin. Tapi semuanya itu ada sebabnya. Kita tidak menjumpai di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman hidupnya pasti dibawa oleh para pewaris-pewarisnya yang disebut para aulia, para ulama yang tersebar seluruh dunia ini. Nah, terima kasih kita kepada para beliau itu apa? Itu yang sering menjadi pertanyaan kita ini. Oh, terhadap para beliau memang terlalu tinggi. Yang saya tanyakan, matur nuwun kita kepada kedua orang tua kita aja dahulu. Apa matur nuwun kita kepada para beliau, pada orang tua? Contoh, yang namanya menghauli, mengulang tahuni dari hari wafatnya orang tua kita, dari bapaknya seorang tokoh atau ulama atau pejabat atau orang biasa. Yang namanya haul itu tidak tergantung mesti harus tokoh ulama, tidak. Yang namanya menghauli walaupun 15 orang, 10 orang, 5 orang, kalau punya rezeki mungkin lebih banyak. Dalam rangka haul menghauli kedua orang tua, dalam rangka ucapan terima kasih. Kelihatannya sepele ucapan matur nuwun atau terima kasih atau hatur nuhun, sekelangkung dengan sesuai bahasanya masing-masing. Tapi bagaimana mensosialisasikan, mengaplikasikan apa yang ada di dalam terima kasih itu sendiri, sehingga bisa membentuk orang yang mengerti terima kasih. Itu lebih sulit. Coba kita bayangkan kehidupan 19 sebelum 45. 1945 sebelumnya. Sekolahan dari segi pendidikan itu orang-orang kita, orang-orang Indonesia dibatasi oleh penjajah hanya kelas 3. Kalau sudah kelas 3 tidak boleh sekolah lagi. Di situ sudah mulai dibentuk gap, mana yang pejabat, mana yang kaya, mulai dipisahkan secara tidak langsung dengan sekolah HIS, Milo, yang bisa sekolah HIS atau Milo anaknya orang kaya atau pejabat. Ini sudah terbentuk bagaimana pemisah strategi politik pada waktu itu. Cuma kita tidak menyadari itu. Tinggal orang-orang tersebut pada waktu itu mana yang nasionalismenya kuat dan mana yang tidak. Perjuangan orang tua pada waktu itu jangan dikira sepele.
Di tahun zaman saya saja, tahun 57, 58, 59, orang yang makan satu hari sekali itu bukan sedikit. Saya sendiri pribadi kalau sekolah itu bawanya budin, tuku 5 sen, ulih telu 3. Di jalan itu sudah bawa, tidak berani makan. Karena apa? Menunggu teman-temannya dulu baru dibagi-bagi. Kompaknya pada waktu itu. Kalau pakai sandal baru, gantian. Upi panggilan saya, Upi, gentanan Pi, jilih Pi. Ngerasake sandal baru. Karena terbatasnya perkembangan ekonomi pada waktu itu yang baru merdeka. Ternyata kemerdekaan yang kita raih untuk membangun ini tidak semudah membalik telapak tangan. Itu satu. Rata-rata pekerja orang tua kita ketergantungan ekonomi pertanian. Ya kalau gagal panen jangan tanya. Dan ladang sawah pada waktu itu masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Untuk membuat sawah pada waktu itu tetap Indonesia masih mendatangkan beras dari Campa dan lain sebagainya. Jangan dikira anaknya pejabat, anaknya TNI Polri pada waktu itu enak. Gajinya masih rupiahan. Yang kita makan top berasnya itu beras cempok. Itu tidak pejabatnya, tidak masyarakat biasa. Kalau mau beli beras itu tukar nantinya. Bengawan atau beras Jawa. Belum ada istilah rojo lele, beras Cianjur, tidak ada. Yang ada nama dulu pada waktu Bengawan atau Jawa. Itu berasnya istimewa sekali. Nah, orang tua kita yang ada di kampung-kampung, mulai dunia pertanian, perdagangan, ada yang berangkatnya jam 1 malam, pakai gerobak, itu sebelum 1945. 1945 ke atas juga saya ngalami. Kalau kita di Jakarta itu lihat di tol ataupun mau masuk luar Batang, itu koldoplak itu isinya ibu-ibu pakai sepatu panjang, jaket, sudah di kendaraannya anginnya luar biasa, masuk pelabuhan, lelang ikan campur es, dingin sekali. Kita perhatikan. Dalam hati saya, hebatnya kedua orang tua, perjuangannya menjadi pahlawan keluarga untuk mengangkat putra-putrinya. Semuanya itu ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Nah itu. Alasannya apa? Karena dirinya sekolahnya sudah banyak terbatas, tidak mampu karena situasi untuk bisa meneruskan, bisa SMP, SMA aja sudah luar biasa, apalagi ke perguruan tinggi. Lah itu diantaranya. Luar biasa. Para beliau menyadari hal-hal yang demikian. Tapi satu sisi dalam kurangnya sarana pendidikan, jiwa nasionalismenya,
Fanatismenya dalam agama, fanatismenya di dalam kebangsaan ini sangat luar biasa. Walaupun makan 1 hari sekali, ketenangan, ketentraman kita raih, kita mendapatkannya pada waktu itu. Tidak mudah kita dibenturkan. Kenakalan anak-anak kita itu yang paling nyolong pentil. Kalau sudah ada mangga, serampang. Tapi ada hebatnya, begitu jatuh 1 atau 2 digepuk. Yang 1 cari garam dibagi. Mudah. Aman, tidak terus ngeratak, itu tidak. Itu yang kita dapati. Nah, orang tua kita berpikiran. Dan saya pernah konsultasi sendiri berbicara dengan ibu yang datangnya dari mulai tulis kalau sudah berangkat ba'dal isya nanti jam 11 baru masuk ke kota Pekalongan gerobak tidak pakai kuda. Yang dorong ibu-ibu, yang narik bapak-bapak. Isinya kayu, rambutan, durian. Nanti di Langgar Mencong istirahat, baru beliau istirahat sebentar, ngopi-ngopi, baru mandi, baru meneruskan ke pasar besar. Sedikit saya bertanya, Bu, napa mboten capek? Mau saking tulis tekan Pekalongan itu sekitar 15-17 kilo. Jawabnya itu rada menggelitik. Nak, kalau bukan untuk anak-anak kita, untuk siapa? Nyong wis kedarung bodhone, sekolah akeh ora ketuk. Bapakku nguluru pangan ae setengah mati. Lah saiki nek ora ngarep-ngarep anak-anake nyong ben maju sapa maning. Itu menyentuh jawabannya. Jadi bapak-bapak kita pada waktu itu walaupun pendidikannya rendah tapi cita-citanya luar biasa. Bagaimana cara membangun generasi ke depan. Luar biasa. Dan tidak cukup dari itu, kasih sayangnya itu sampai kepada makanan. Makanya ana istilah pepatah Jawa apa? Melase anak ring wong tua sak upo, melase wong tua marang anak sak klopo. Orang tua makan di mana saja dalam keadaan nikmat enak, ikut prasmanan mikir anak yang di rumah. Aku mangan enak, anakku mangan opo. Nah, kita kebalikannya, ada ndak seumpamanya kita punya rezeki banyak sedikit lah. Pingin nyate, entah itu hasil untung jualan apa, mampir ke warung. Mampir ke warung sambil makan. Tapi begitu tengah-tengah makan sesuai selera. Seleranya umpamanya rawon, gerombyang, dan lain sebagainya. Begitu ingat orang tua di depannya. Entah ibu yang masih hidup atau bapak yang masih hidup. Oleh itu. Kelihatan orang tua, ya Allah ya Rabb, nyong mangan enak, wong tuane nyong ning omah masih apa? Sehingga yang satu suap per suap kayak tidak mau masuk. Karena apa? Karena ingat orang tua. Bedanya cuma tidak bisa mengeluarkan air mata begitu saja. Ingatnya kepada kedua orang tua. Langsung dia minta bungkuskan dua bungkus untuk bapaknya atau ibunya salah satu yang masih hidup. Syukur yang masih dua-duanya masih hidup.
Itu diantaranya. Kayak pan ngrungokne pengajian apa pan ngomong dewek? Atau mau mengacau pengajian? Mas Spencer, gini be zaman mana? Saya mau tanya itu. Maaf saya nyimpang sedikit. Orang dalam dakwah, yang kiai yang manggung, yang namanya berdakwah itu bukan kiai saja yang di panggung. Pendengar ini pun juga termasuk dakwah. Jadi kita duduk diam itu dakwah, jangan dikira tidak. Apa sebabnya? Dunia nasional maupun internasional akan menilai. Tuh lihat, bila mana pejabatnya yang mesti menguraikan pembangunan, yang dari keamanannya, yang menguraikan masalah teritorial, yang satu Kantipmas, pendengar itu luar biasa, diam. Itu akan mendukung, apalagi ulamanya, tokoh agamanya akan dinilai oleh nasional maupun internasional. Tuh lihat, umat kalau cintanya kepada ulamanya, cintanya kepada pejabatnya luar biasa. Jangan main-main. Kalau kita sekup Indonesia akan dinilai aja main-main karo wong Indonesia, kayak taati karo kiai ini, karo tokoh agamane, karo para pejabatnya, luar biasa. Jadi dakwah kita duduk begini saja itu mengangkat kewibawaan para ulama dan kewibawaan para umarok. Itu diantaranya. Kayak Pak Dandamil masih ngomong, kayak Pak Kapolsek masih ngomong, kita diam. Itu sudah diperhitungkan kekuatan Indonesia. Jangan dikira tidak. Tapi kalau kita sudah ngobrol sendiri, seenaknya sendiri, bagaimana kewibawaan pemerintah kita khususnya? Dari Polri-nya, dari TNI-nya, dari kiainya, dari aparatur negara atau pegawai sipil dan ulamanya sudah ngobrol sendiri-sendiri, dinilai oleh dunia internasional. Indonesia kayak gampang diobok-obok. Wis lang kataate rakyate karo pemerintah. Wis lang kataate umat karo kiai ini sing anggap sepi. Inilah yang paling mudah membuka pintu untuk Indonesia dan umat diobok-obok. Maaf, saya paling tersinggung kalau di atas pengajian ada orang macam-macam. Sekali-kali harus keras, ada tempatnya. Itu pentingnya panjenengan termasuk berdak sekalipun tidak naik mimbar. Nah, itu ini diperhitungkan. Saya lanjutkan tentang orang tua tadi. Nah, kalau kita sudah mengetahui jasanya orang tua, apa matur nuwun kita kepada orang tua? Terima kasih kita kepada orang tua kita apa? Itu baru orang tua. Matur nuwun kita itu apa kepada orang tua? Kalau anak-anak yang mengerti sejarahnya orang tua, yang mengerti benar, tahu bagaimana orang tua tadinya rumahnya gubuk sehingga menjadi gedong, punya kendaraan dan sebagainya.
dia mau mempelajari anak-anak kita hasil karya kedua orang tua, insya Allah anak-anak itu akan bercita-cita, kapan kami bisa membahagiakan kedua orang tua mumpung orang tua kita masih hidup. Dan bila mana orang tua kita sudah dikubur, apa yang kita lakukan pertama ziarah kubur? Baca Yasin umum, tahlil umum. Tapi coba kita duduk, mak, panjenengan kondur ing ngarsane Allah Ta'ala, nyong durung bisa membahagiakan, mak. Nyong durung bisa nyenengaken. Tanamkan itu coba kalau kita ziarah kubur. Nah, kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Kapan kita mau membalas? Bukan membayar budi, orang tua tidak menanamkan budi, tapi pendidikan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Nah inilah. Lo sudah meninggal kok, lah bagaimana caranya? Ya ada caranya, pintunya ribuan kok, kita tinggal mau. Apa di antaranya? Ukhuwah di dalam keluarga. Kakaknya walaupun tidak mampu bisa ngayomi adik-adiknya. Adiknya yang kaya mau diatur dan perhatian terhadap keluarganya. Sampai ke keponakannya, menjaga keukhuwahan keluarga. Menjaga kerukunan keluarga. Tidak mudah kemasukan atau dihasut atau hoax. Supaya kakaknya benci dengan adiknya karena adiknya berhasil, atau sebaliknya, atau sepupunya dan lain sebagainya. Menjaga keukhuwahan itu yang kuat sekali, tidak mungkin digoyahkan. Karena apa? Karena kita ingin membalas takdim kita, taat kita kepada kedua orang tua. Tapi kalau anak-anak kita tidak mengerti jasa orang tua, bagaimana perjuangan orang tua sebagai pahlawan keluarga, keluarga itu akan mudah menjadi cerai-berai. Mudah dihasut, mudah dibakar. Sekakak adik saja sudah pecah, apalagi sepupu. Karena apa? Anak-anak kita menjadi oknum yang tidak mengerti terima kasih kepada kedua orang tua. Bagaimana terhadap bangsa dan negara ini? Kepada republik ini yang dalamnya perjuangan oleh para tokoh ulama, para aulia, tokoh agama masing-masing, dalam kecintaannya kepada tanah airnya, kepada bangsanya. Pasti orang-orang yang demikian tahu sejarah bagaimana dari asal usul Indonesia. Maka ditarik di sini, mengapa Isra wal Mi'raj diangkat dari sejarah dahulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa sebetulnya? Kalau kita melihat hanya lapangan ibadah, tempat yang disucikan. Tapi mari kita menengok sejarah. Orang tua kita, khususnya dari Nabi Allah Adam alaihissalam, sebelum diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah, dibekali dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pembekalannya ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala? Diajari oleh Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Bukan sekadar khalifah, tidak. Dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan kepada Nabi Allah Adam untuk mengetahui nama buah-buahan, pohon-pohonan apa yang ada di dalam surga. Kalau kita kembalinya menafsirkan pada nikmatnya,
walaupun tidak semuanya artinya. Yusuf gak enak ya buai, kayak dia buai. Bukan itu sebetulnya. Kali itu jelas. Karena beliau akan menjadi khalifah fil ard, diberi tahu isinya buah-buahan. Apa yang ada. Ketika beliau turun ke bumi ini sudah siap untuk menjadi petani yang luar biasa. Untuk tahu mengetahui tentang tanaman-tanaman dan sebagainya. Bukan dilepaskan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tidak. Sudah dibekali. Itu hebatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tidak cukup dari itu saja. Bagaimana pendidikan Allah kepada calon khalifahnya. Jangan mendekati buah khuldi dan lain sebagainya. Itu pendidikan dari Allah Ta'ala kepada calon khalifahnya yang akan diturunkan di bumi. Bukan sekonyong-konyong khalifah-khalifah atau khilafah. Begitu turun, istrinya malah diturunkan di Jeddah. Pertemuannya nanti di Arafah, Nabi Allah Adam di India. Digembleng lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembekalan-pembekalan menjadi khalifah fil ard. Maka melahirkan beberapa tokoh yang luar biasa. Siapa? Nabi Allah Syith, Nabi Allah Idris. Terus turun ke bawah sampai Nabi Allah Nuh. Terjadi banjir dan lain sebagainya. Dari situ mulai disebut bapak kedua setelah Nabi Allah Adam adalah Nabi Allah Nuh. Melahirkan beberapa keturunan dari Nabi Allah Nuh, dibagi 4 khususnya suku-suku yang besar-besar, di antaranya suku Arya, Semit, Babilonia, Barbar. Suku Arya yang melahirkan Persia atau Iran, sebagian India, Pakistan. Yang melahirkan Jerman, Jerman Barat, Jerman Timur. Sekarang sudah tidak ada Jerman satu. Austria, Argentina. Ini pecahan daripada suku Arya. Dan ada juga pecahan ini yang ke Indonesia. Tidak terlepas sebab dari India dulu. Suku Semit melahirkan Timur Tengah dan Eropa. Babilonia melahirkan sebagian Afrika dan Irak. Barbar Afrika dan sampai Mongol. Dari bapak satu. Jadi kalau secara global manusia itu dimanapun adalah saudara sebenarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman apa? Aku telah menjadikan suku bangsa untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan lihat wajah. Oh ini hidungnya mancung, keturunan pasti keturunan A, yang ini sipit keturunan B, dan bukan. Saling mengenal hak-haknya dalam suku bangsa itu, apa perlindungan kita kepada para beliau-beliau. Dan sebaliknya untuk kita. Kalau bisa mengamalkan lita'arafu, insya Allah dunia ini aman. Kecil akan terjadi yang negatif-negatif. Karena apa? Kita tahu saudara. Secara pemerintahan berbeda, secara kebangsaan berbeda. Tapi manusia satu dari keturunan satu, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh dan selanjutnya. Nah kita kenal tidak dengan lita'arafu itu? Itulah. Dengan sebab lita'arafu saling mengenal kelebihan dan kekurangan yang lain. Apa kewajiban tugas yang kelebihan? Untuk mengisi kekurangan. Atau sebaliknya. Ya dunia ini aman ora ana perang nek iso jalake bener-bener. Jadi makna lita'arafu itu bukan saling mengenal, tidak. Bebluti iman panjang keturunan Arab, lu sing sipit turunan Cina dan lain sebagainya, tidak bisa.
itu hanya surah saja. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nah di dalam Masjidil Haram itu ada apa? Ada pembangunan sejarah yang cukup. Ternyata Nabiullah Ibrahim dalam membangun wilayahnya sendiri sulit. Menunggu wahyu. Setelah itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menggali, membangun Ka'bah kembali. Dan dicari tempatnya asal usulnya sejarah ini di mana sumber Ka'bahnya. Oh sampai perintah oleh Allah Ta'ala, mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala di mana fondasi itu masih ada. Ini kalau diartikan para bapak, para ibu, sangat luas sekali. Artinya kita selaku anak bangsa, selaku umat, jangan meninggalkan asasnya. Fondasinya itu jangan sampai kita lengser. Mari kita bangun. Teruskan perjuangan-perjuangan. Itu maknanya. Jadi bukan sekadar Nabiullah Ibrahim membangun secara pribadinya saja, tidak, meneruskan. Dulu sudah Ka'bah itu sudah ada jadi sebelum Nabiullah Adam. Diteruskan oleh Nabi Idris dan sebagainya. Tapi kena banjir, erosi dan sebagainya dan digali kembali di zaman Nabiullah Ibrahim. Itu ada sejarah Hijr Ismail, Zamzam, Maqam Yamani dan lain sebagainya. Sampai bagaimana doanya Nabiullah Ibrahim untuk Mekah itu sebagai subur makmur atau didatangkan dari luar negeri? Tidak. Allah Ta'ala tidak mendidik ketergantungan kepada orang lain. Tapi Allah Ta'ala mendidik Nabiullah Ibrahim membangun supaya kita itu tangan di atas bukan tangan di bawah. Karena Mekah zaman Nabiullah Ibrahim subur. Jangan dikira padang pasir seperti sekarang. Madinah pun dulu subur. Sebab apa? Ada gunung berapi yang aktif di Madinah maupun di Mekah. Buktinya apa? Taif sampai sekarang. Urusan buah-buahan, sayur mayur itu dari Taif sudah luar biasa. 120 km dari Jeddah. Belum pelabuhan Jambu. Itu alami pelabuhannya. Ikan pertama. Pendapatan ikan-ikan laut yang luar biasa dari pelabuhan Jambu. Daerah strategis itulah maka ketika Rasulullah hijrah bukan mengangkat pedang, tapi pedangnya diganti intelektual yang muncul, ilmuwan bagaimana membangun bangsa ini, membangun wilayah ini, dibuka ladang-ladang ekonomi. Pedangnya diganti, takbirnya Allahu Akbar melahirkan intelektual, Allahu Akbar melahirkan ilmuwan, Allahu Akbar ahli ekonomi, ahli sampai bangun rumah sakit, bangun sarana pendidikan. Itu bukan terus pedang aja, gembar-gembor jihad. Rasulullah membangun. Nah itulah meneruskan bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu diantaranya. Di satu sisi itu paling hanya mengambil berapa contoh aja dari Nabiullah Ibrahim. Tapi Rasulullah mempunyai planning sendiri. Sayyidil Anbiya wal Mursalin kok. Begitu juga Masjidil Aqsa ada sejarah. Setelah Nabiullah Ibrahim tidak ada, dibangun oleh regenerasinya Nabiullah Sulaiman, selanjutnya sampai Nabiullah Yahya, Zakaria dan sebagainya. Nah kita ditantang setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita selaku umat Islam khususnya, untuk kita semuanya dan untuk bangsa, mampu tidak menjadi regenerasi penerus yang tidak mengecewakan umat dan bangsa ini. Bagian terima kasih kita kepada para beliau. Nabiullah Ibrahim bisa melahirkan pembangunan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh siapa? Oleh anak cucunya yang menjadi para nabi, para rasul. Sinambung perjuangan ini. Nah kita yang kecil-kecilan, tapi jangan dianggap kecil, Indonesia itu luar biasa. Mampu tidak kita meneruskan perjuangan-perjuangan para beliau?
meneruskan perjuangan para ulama, para auliaillah yang ada di Indonesia ini, cukup untuk menjadi contoh mengamalkan isi daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Pengalaman Wali 9 sudah cukup luar biasa. Dari Rasulullah terus langsung ke Wali 9. Mengapa saya katakan demikian? Wali 9 cukup pengalaman, pengetahuan dari mulai Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai di sini. Yang setelah adanya Imam Ali, rame urusannya. Satu sisi politik tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana cara trik-trik menjatuhkan Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana menggoyahkan padahal pembunuh Sayyidina Utsman sudah dihukum oleh Imam Ali. Menggoyahkan bagaimana cara menggoyahkan Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan jubah yang berlumur darah bekas sahabat Utsman yang dibunuh oleh kedua Yahudi. Ini selalu digelar di masjid. Karena apa? Ini untuk menuntut balas. Padahal sudah dibunuh, sudah dihukum orang yang telah membunuh sahabat Utsman oleh sahabat Ali. Mengapa itu? Karena apa? Muawiyah, Bani Umayyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itu dasarnya itu. Ojo kaget nek zaman saya ini gini, ojo kaget. Dan bagaimana cara membuat hoax supaya tidak percaya kepada turunan Imam Ali bin Abi Thalib, supaya tidak bangkit keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan para pewaris-pewaris yang condong kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maaf, jangan salah paham, di sini bukan Syiah. Syiah pada waktu itu adalah penganut pendukung, bukan sekte, bukan madhab. Jangan salah paham. Umpamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman masih hidup dalam peristiwa Sayyidina Ali. Membela Sayyidina Ali atau membela lawannya? Saya tanya. Membela Sayyidina Ali atau membela lawannya? Membela Sayyidina Ali, Syiah. Ngomong apa? Karena penganut di sini pendukung, bukan makna madhab. Jangan salah paham. Dalam segi bahasa. Nah ini terus dicurigai terus dan sebagainya. Diincar jadi TO kalau bahasa sekarang. Wah ini bahaya ini, TO. Itulah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dan bagaimana tokoh-tokoh ulama pada waktu itu dipojokkan dan sebagainya. Sebagian oleh oknum-oknum Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah sampai ke Spanyol pada waktu itu. 350 tahun berkuasa di Spanyol, tumbang. Padahal waktu itu ulama, tokoh agama kayak apa kekuatannya? Kok bisa? Pamaning zaman saya iki kayak nyong ecek-ecek. 10 ayat bisa dalil, wis ngoceh, ora kebenaran. Maaf saja. Kayak alim-alim apa pukul sana, pukul sini. Lah ngoceh ning nyong tuh ngomong ngoceh liyane. Satu contoh. Nah, ulama-ulama pada waktu itu lain. Tokoh-tokoh muhaditsin yang luar biasa. Pindah zaman kekuasaan Bani Abbas. Begitu hebatnya kekuasaannya sampai terkenal Harun ar-Rasyid 1001 malam di Baghdad. Tumbang. Mana semuanya?
Sampai tekan Aceh, sampai tekan Palembang, sampai tekan Banten, Demak, selesai. Padahal kurang apa padahal. Nah, para wali 9 karena pengalaman melihat hal ini kembali rujukannya kepada Rasulullah, khususnya bagaimana Rasulullah single feather dilahirkan sendirian berjuang dan bagaimana cara perjuangan beliau da'iyan ilallah wa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah dan sebagainya. Ditiru oleh wali 9 program ini, dibawa langsung. Contoh kekhalifahan pada waktu itu Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya, ini menjadi pelajaran yang sangat mahal. Makanya begitu masuk ke India, ke Indonesia, luar biasa para wali 9, kaya dengan penuh perbekalan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Akhirnya kita menjadi umat tahu sejarah. Kita akhirnya menjadi bangsa akan lebih jauh mengenal sejarah. Disitulah nasionalisme kita akan semakin kokoh, semakin kuat, karena kita tahu ruhnya nasionalisme adalah kita mengenal, mengetahui, mengerti sejarah. Semakin kuat rasa memiliki republik ini, masa memiliki kepada bangsa ini akan semakin kokoh. Tapi apabila kita sejarah-sejarah itu sudah mulai digerogoti, disunati, akhirnya bangsa ini tidak tahu sejarah. Contoh wis kakean. Mekah, tempat kelahiran Kanjeng Nabi. Tempat kelahiran Kanjeng Nabi wis dadi perpustakaan, kamaris cuil. Wong apan monopen haram. Itu satu contoh. Terus anak maning, tempat rumah tangga baginda Nabi habis. Masjid 7 yang dikhondak wassalam. Makam sahabat-sahabat semuanya selesai. Makam-makam yang ada indahnya, rapinya kalah dengan makam pahlawan yang ada di Indonesia ini. Lamun pantakon sing ana umroh mono besok bisa. Pantakon kuburane Sayyidatina Khadijah ziarah mamnu haram. Kongkon urus sejarah sing endi lamun kaya kowe. Kita boleh mempunyai apa sekarang manuskrip yang luar biasa. Manuskrip tertulis, tapi bukti isi manuskrip terkadang kita sudah tidak bisa menemukan jejak. Hanya terpampang tertulis saja. Apa kejadian bangsa ada ini dan umat ini? Apabila kita ambil bukan soal agama dahulu, soal kebangsaan. Bukti Indonesia dijajah Belanda gue apa? Alhamdulillah, stasiun yang masih tinggalan dahulu masih ada. PLN masih ada. Benteng-benteng pasar itu masih ada. Peninggalan jembatan dan lain sebagainya. Buktinya Indonesia dijajah Belanda. Tapi kalau saat Anda bukti sejarah itu sudah mulai hilang, akhirnya apa bangsa kita akan mengatakan, apa ya Indonesia dijajah Belanda, bukti ini siapa? Apakah kita tidak berpikir sejauh itu? Lalu apa generasi kita mendatang untuk bisa mempertahankan NKRI harga mati? Kita NKRI bukan basa-basi. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab Polri, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bangsa Indonesia. Yang keras, Indonesia. Ini pentingnya tahu sejarah. Jangan menyepelekan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada baik, kalau nasionalisme ada ruhnya, karena nasionalisme yang tinggi luar biasa, tahu sejarah, maka tegaklah kembali sang saka merah putih. Ada apa? Mitos, kultus,
Dewakaken, siapa sing dewakaken bendera? Menghargai, menghormati beda karo nyembah. Jauhkan perbedaannya. Karena apa kita menjunjung merah putih? Hasil karya perjuangan para kesepuhan, para pendahulu pendiri bangsa. Ini kita menjaga merah putih. Nomor satu, bagian daripada terima kasih kita, matur nuwun kita kepada para beliau. Sama kita tadi mengholi kedua orang tua. Dan menjadi contoh untuk kita semua. Apa yang ada di dalam merah putih itu mempunyai ruh 3. Kehormatan bangsa, tulis kising wong nom nom nom. Supaya untuk pembekalan kalian, supaya Anda tahu nanti. Yang pertama, kehormatan bangsa. Harga diri bangsa, jati diri bangsa, ada semuanya di dalam merah putih. Yang saya pertanyakan, apabila kehormatan bangsa Indonesia diinjak-injak, apakah kalian, kita ini selaku bangsa Indonesia rela? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Sama. Harga diri kita kalau diinjak-injak, kira-kiranya kita menjadi bangsa Indonesia, terima atau tidak? Kalau kita menjadi bangsa dipecah belah, terima atau tidak? Itulah. Makanya kita merah putih ini kita tegakkan, jangan sampai pasangnya miring. Tunjukkan tegak, itu pendirian bangsa kami. Harusnya begitu. Jambira ya, jawab yang wis ngelih ka. Jam 1 meneng-meneng. Iya sampai mumpluk cangkeme. Inilah makanya Isra wal Mi'raj diawali dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa malam hari dalam keadaan gelap? Pasti ada bintang, ada pencerahan. Itulah pewaris-pewaris itu nanti yang akan melahirkan yang pewaris para waris yang bisa menerangi di dalam kegelapan. Maka dengan adanya Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Haul dan lain sebagainya, itu sekali lagi saya ucapkan bagian matur nuwun, terima kasih. Maka ayo kita jaga. Dan saya mau mengingatkan sedikit supaya kalian-kalian ini tidak terpancang. Tidak ada salahnya. Ini musimnya musim corona katanya. Estetik nyinggung wong pada wedi karo corona. Tapi karo sing gawe urip wedi ora. Benar Le? Standar kita kepada yang menciptakan. Corona adalah makhluk, bukan Tuhan. Penyakit adalah makhluk, bukan Tuhan. Tidak bisa menentukan umur manusia itu karena bukan Tuhan. Sehat pun bukan Tuhan. Dianggap memang sehat segalanya. Tidak. Karena sehat itu juga makhluk. Nah kita selaku bangsa Indonesia khususnya, jangan kita terfokus sekali, ketakutan kita sekali. Ini yang saya khawatirkan, waspada itu harus. Kalau kita terfokus ketakutan dan sebagainya, kita kebobolan dari belakang nantinya. Itu yang saya khawatirkan. Jangan terlalu terfokus, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jangan sampai ketakutan kita akhirnya dimanfaatkan oleh oknum untuk ngobrak-ngabrik, ngobok-ngobok Indonesia. Nah itu kita peringatkan. Makanya Habib Lutfi sing pengen ngomong, ayo kita cintai apa hasil karya Bumi Pertiwi ini. Jambu ini ya kudu dirobah, aja jambu Bangkok, jambu Indo. Alhamdulillah, duren Indonesia. Alhamdulillah saya mulai payu.
ning Jakarta mbok apa saiki ora wani dia ngomong. Ki duren saking sing negara liya atau piye ora. Ini Pak, ini duren Pekalongan. Ini Lampung ini Pak, ini Palembang. Alhamdulillah jambune ya wis ora wani nyebut Bangkok wala siapa. Ini jambu ini Pak, jambu ini mulai kita teruskan pemilikan, merasa memiliki itu sehingga dengan itu cinta kita kepada hasil karya Bumi Pertiwi akan menunjang dan akan menghidupkan ekonomi Indonesia. Itu nantinya kan gitu buah hikmah kayak gue. Tapi nyong aja terpancing terus. Corona, ini corona. La ilaha illallah. Kayak sing medeni untune gede terus kayak haula wala quwata illa billah. Dongane selamat selagi akeh selawate insyaallah Indonesia selamat. Itu yang penting niku wis aja dawa pipis meneh bae. Nyong wis rada ngantuk nyong balik adoh ka. Jam 1 mani kaya kiye. Apa maning wetenge wis kempong ana. Semanten ingkang saged kula sampaiake, muga-muga Allah taala maringi manfaat ing dunya wal akhirah. Kita tutup bersama-sama doa. Mangke kiai sinten sing badhe wonten kesepuhan ten mriki kudu kiyaine kudu ndonga. Kula tak melu ngamini. Semanten wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Maulana Habib Lutfi bin Harib Nasyim yang telah memberikan tausiah kebangsaan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Selanjutnya untuk untian penutup doa akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ulil Albab. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bima akidil izin min asyik wa mafatihir rahmat min kitabik wa bil asma'is samaniyatil maktubati ala kulli samsi an dunjiyana ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa taghfiyana ya Allah jami'al muhimmat wa tarfa'ana 'ala darajat wa tadfa'ana jami'al baliyat wa tuhillalana jami'al muskilat wa tujibana jami'ad da'awat wa tasfiyana ya Allah min jami'il amradi wal alami wad da'at wa tuwasi'alana al arzaq wal halal thayyibat wa barik lana kullal atiyat wal hibat wa tusinana kullal aqibat wal khatibat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna ya Allah wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atina ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhari wa sari. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an mubarakan marhuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nadhri wajhikal karim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dengan untian doanya. Baik hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita perbuat pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga panjenengan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat hingga pulang panjenengan. Matur nuwun saya pribadi Warman Subekti dan sahabat saya Eko yang malam hari ini bertugas menjadi MC-nya pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
padang bulan